Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadu wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian tentang fitnatul wahabiyah. Kalau kita buka ya dalam YouTube, dalam tulisan-tulisan internet itu ya, orang yang anti terhadap ahli sunnah wal jamaah itu kelihatan sangat menjadikan Ahmad Zaini Dahlan, Syed Ahmad Zaini Dahlan itu sebagai seolah-olah bukan ulama, yang nyatanya beliau adalah ulama yang dipilih saat itu ya, di kalangan ulama besar ya, di dalam masa Ottoman ya, masa Khilafah Utsmaniyah. Beliau bermadzhab Syafi'i, jadi beliau adalah mufti Syafi'i. Yang sudah saya sampaikan yaitu ada hubungan dengan para ulama di Nusantara seperti Kiai Nawawi Al-Bantani, Kiai Khotib Al-Minangkabawi, dan seterusnya. Lanjutnya bahwa hadza haslu ma kana fi qissatil wahabiyah. Hadza utai al-mazkur minal qissah ya. Tulisan ini yang sudah kita uraikan itu ya. Iku ma perkara kana kang ana iku fi qissatil wahabi. Ya, sesuatu semuanya ini adalah kisah dari Wahabi bihoyatil ikhtisari, dengan sangat ringkas. Walau busitol kalamu fi kulli qadiyatin latol. Andai kata diurai pembicaraan ini pada setiap tragedi, setiap peristiwa ya pasti panjang ya, panjang. Bakanat fitnatuhum minal masoibi allati usiba biha alal islami fa innahum allati usibu biha alul islami fa innahum safaku katsiran minad dima. Fitnah kaum Wahabi ya, itu merupakan musibah yang menimpa umat Islam ya. Karena apa? Beliau mengatakan innahum safaku katsiran minad dima. Mereka itu banyak sekali mengalirkan darah. Wantabahu katsiran minal amwal, dan mereka banyak sekali menjarah harta benda dari mereka. Wa amma dororuhum, dan bahayanya merata. Wa tatoyaro shiroruhum, dan juga keburukan mereka terus berterbarangan kemana-mana. Fala haula wala quwwata illa billah. Wa katsirun min ahaditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi matasrihu bihadhil fitnati. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang fitnah ini. Fitnah ini terjadinya pada abad ke-19 ya. Pada abad ke-19, 18 atau 19. Tapi kok ada hadis yang menjelaskan itu dari mana? Apa hadis itu? Hadis itu bagaimana? Nah, itu. Nah, ini hadis ini antara lain diriwayatkan banyak sekali dalam riwayat-riwayat hadis ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju nasun min qibalil masyriqi yaquluna
yaqra'unal Qur'an. Yakhrujuna min qibalil masyriqi yaqra'unal Qur'ana. La yujawizu taraqihim yamrukuna minal ladina kama yamrukus sahmu minar ramiyati. Simahum at-tahliqu. Artinya kurang lebihnya akan keluar ya serombongan sekelompok orang dari timur. Beliau berduduk di mana? Berdiam di mana? Di Madinah. Madinah itu Hijaz ya. Sebelah timurnya Hijaz apa? Najd. Nah, Najd. Nah, ini mereka pandai baca Quran, tetapi Quran ini tidak melewati pemahaman mereka ya. Bataraqihim yamrukuna minad-din. Yamrukuna minad-din. Mereka lepas dari agama. Kama yamrukus sahmu minar ramiyati. Seperti panah yang lepas dari gendewanya. Dari apa? Busurnya. Simahum at-tahliqu. Tanda mereka adalah mencukur rambut. Nah, ini mencukur rambut ini tentu orang loh, ini siapa ya, kelompok apa? Mungkin orang Wahabi mengatakan, oh itu bukan kami. Ya, masa hadis itu kami? Hadis itu orang lain, itu kelompok lain. Ya. Lalu di sini dijelaskan ya. Oh iya, mengapa bisa dikatakan itu Wahabi? Bisa ditentukan, dipastikan bahwa itu kaum Wahabi. Bahadzal hadisu jaa biriwayatin katsiratin ba'duha fi sahih Bukhari wa ba'duha fi ghairihi. La hajata lana illal itolati. La hajata lana ilal itolah. Hadis ini ya datang dari berbagai riwayat yang cukup banyak. Salah satunya ada di Sahih Al-Bukhari dan lainnya ada di riwayat-riwayat, ada di kitab-kitab hadis yang lain selain Sahih Bukhari. Kita tidak membutuhkan ya untuk memperpanjang pembahasan tentang alur-alur hadis ini. Jelas sangat kuat. Yungqolu tilkar riwayatu wal li dzikri man kharaja li anna sahihatun masyhuratun. Ketika hadis-hadis ini berpindah ya, dari satu riwayat ke rawi ke rawi yang lain dan sebagainya. Wala li dzikri man kharaja, dan tidak usah kita mentakhrij ya riwayat-riwayat itu, karena hadis-hadis itu sahihatun masyhuratun, sahih dan masyhur. Fa fi qoulihi simahum at-tahliqu, maka kita bahas sekarang, dibahas. Kok tadi di dalam hadis ada kata-kata simahum at-tahliqu. Tandanya adalah mereka memotong rambut, memplontos atau mencukur ya, mencukur rambut ya. Itu menurut beliau si tasrihun bihadhit ta'ifah ya. Itu jelas mengarah kepada kelompok ini, yaitu kelompok apa tadi? Wahabi. Li'annahum kanu ya'muruna kullaman ittaba'ahum ayyah laqo ra'sahu. Ayyah liqo ra'sahu. Ya. Mereka mengapa? Karena mereka itu memerintah setiap orang yang mengikuti mereka untuk mencukur rambut mereka, rambut kepala mereka. Walam yakun hadzal wasfu li ahadin min tawaifil khawariji wal mubtadi'ah. Diterangkan bahwa sifat ini, bahwa penggambaran ini, bahwa menyuruh pengikut memotong rambut itu ya, itu tidak ada
baik di dalam kelompok-kelompok Khawarij maupun kelompok-kelompok pembuat bid'ah yang lain. Alladzina kanu qabla zamani haula, yang ada sebelum kelompok Wahabi itu. Jadi kelompok Wahabi itu sebelumnya tidak ada yang berkaitan dengan supaya mencukur rambut. Nah, itu. Terus wa kana Sayyidu Abdurrahman Al-Ahdal Mufti Zubaidin, ya, yaqulu la hajata ila ta'lifi firraddi 'alal wahabiyah bal yakfi firraddi 'alaihim qauluhu sallallahu alaihi wasallam simahumut tahliqu. Said Abdurrahman Al-Ahdal, yaitu mufti di Zubaid itu di Yaman, ya. Ada yang boleh membaca Zabid, ya, berkata tidak butuh untuk mengarang berbuih-buih berpuluh-puluh kertas untuk menjawab, untuk menolak Wahabi ini. Mengapa? Cukup hadis, ya, yang sahih tersebut untuk menjawab semua itu, untuk memperlihatkan semuanya itu betapa mereka itu yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut, ya, yaitu at-tahliqu, simahum at-tahliqu. Tanda-tanda mereka adalah memotong rambut. Fa innahu lam yaf'alhu ahadun minal mubtadi'ati ghairuhum. Karena kelompok-kelompok sempalan-sempalan Islam, kaum-kaum mubtadi'ah ini tidak ada satupun, ya, yang menganjurkan pengikutnya untuk mencukur rambut. Wattafaqa marratan annamra'atan aqamatil hujjah. Disepakati sekarang ini bahwa seorang wanita itu menyampaikan bantahan terhadap Ibnu Abdul Wahab, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab, ketika orang-orang Wahabi itu memaksa dia untuk mengikuti mereka, ya. Lalu wanita itu mengikuti, terpaksa atau tidak, tapi mengikuti ajaran-ajaran mereka. Lalu ketika disuruh memotong rambut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh mereka ini, ya, untuk memotong rambutnya, dia bertanya, ya, kepada Muhammad bin Abdul Wahab, haitsu annaka ta'muru al-mar'ata bi halqi ra'siha yang bagi laka an ta'murur rajula bi halqi lihyatihi. Ya. Kalau Anda, ya, kalau Syekh menyuruh perempuan untuk mencukur rambut, ya, maka sebaiknya tuan ini menyuruh laki-laki untuk mencukur jenggotnya. Mengapa? Lianna sya'ra ra'sil mar'ati zinatuha. Karena rambut perempuan itu, ya, perhiasan perempuan, kaum perempuan. Wa sya'rul khiyatir rajuli zinatu. Begitu juga laki-laki itu jenggotnya adalah hiasan laki-laki. Nah, sebaiknya kalau perempuan disuruh motong, maka jenggot juga suruh motong. Ya. Falam yajid laha jawaban. Dia tidak menjawab, perempuan itu tidak menemukan jawaban.
Wa mimma kana minhum annahum yamna'unan nasa min talabis syafaati minan nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan sebagian ajaran yang ada dari mereka ini bahwa mereka melarang manusia untuk meminta syafaat dari Rasulullah SAW, ya. Karena kalau minta syafaat ya kepada Allah saja, ya. Jangan kepada Rasulullah, itu namanya syirik. Ya. Ma'anna ahadits si syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummati katsiratun mutawatiratun. Padahal ya hadis tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya itu sangat banyak dan mutawatir. Mutawatir. Hadis mutawatir itu apa? Hadis yang rawinya sangat banyak bertubi-tubi sehingga tidak mungkin ada kebohongan. Kalau mengingkari hadis itu menurut para ulama itu murtad. Wa aktsaru syafaatihi li ahlil kabairi min ummatihi, dan syafaat Rasulullah itu kebanyakan justru kepada umat beliau yang dosanya besar-besar itu. Bakanu yamnauna min qiraati dalailil khairati al-mustamilati ala sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala zikriha. Mereka juga melarang membaca kitab Dalailul Khairat yang mengandung sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan padahal di dalam kitab itu banyak ya, menjelaskan tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sempurna. Bayaquluna inna dzalika syirkun. Dan mereka berkata bahwa membaca dan mengagungkan Rasulullah ya, menutur sifat-sifat kemuliaan Rasulullah itu adalah syirik. Syirik ini ya. Wa yamnauna minas sholati alaihi salatu wassalam alal manabiri ba'dal adzani. Mereka juga melarang membaca sholawat di atas mimbar, ya, di atas apa namanya menara mungkin ya, mimbar setelah azan. Hatta anna rajulan sholihan kana a'ma, sehingga ada seorang laki-laki soleh yang buta, wa kana muadzinan, dia itu petugas azan. Wa shalla ala nabi, dia membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'dal azani, setelah azan. Ba'da angkanal man'u minhum. Tetapi karena dia mungkin tidak tahu tentang larangan itu ya. Larangan itu muncul, dia tidak menyadari. Lalu dia sholawat. Salat setelah azan ya. Fa'atau bi ila bni Abdul Abbasi Abdul Wahabi. Saya ulangi lagi. Fa'atau bi ila bni Abdul Wahabi. Lalu mereka membawa ya, tukang azan itu ke Muhammad ibnu Abdul Wahab. Fa'amaro bi ayyuqtala. Lalu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memerintahkan si buta itu untuk dibunuh. Faqutila, maka dibunuhlah dia. Walau tattaba'tu laka ma kanu yaf'alunahu min amsali dzalika, andai kata aku menceritakan terus mengikuti ya, dan menulis ya, tentunya menulis apa yang mereka lakukan ya, min amsali dzalika, dari seperti itu semua ya, fitnah-fitnah itu semua, la malatit dafatiru ya, buku-buku akan
penuh, wal auraku dan kertas-kertas juga penuh. Wa fi hadzal qadri kifayatun. Ya, dan dengan sekedar riwayat ini saya mungkin diambil oleh Sayyid Zaini Dahlan ini dianggap sudah cukup menggambarkan tentang siapa sebetulnya mereka, bagaimana tindak tanduknya dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan bertanya. Saya mau bertanya, Pak. Ya. Apakah betul Sayyid Ahmad Zaini Dahlan menuliskan kitab Fitnatul Wahabiyah ini itu tidak berdasarkan atau hoax? Hoax. Ya. Begini ya, kalau kita lihat bahwa beliau ini lahirnya saja tahun 1817, 1886 wafatnya ya. Beliau itu mufti pada zaman Ottoman. Maka beliau itu saya katakan pelaku sejarah. Jadi kalau beliau dikatakan mendengar sana, mendengar sini, informasi sana, informasi sini, beliau itu mufti, mestilah ya, banyak masukan-masukan ya, lalu beliau tulis. Tentulah. Tapi beliau mengalami sendiri, melihat sendiri tingkah laku mereka, tindak tanduk mereka dan sebagainya. Ya. Jadi ini tidak perlu diragukan lah menurut saya. Bahkan beliau ini seorang ulama besar, ya, seorang ulama. Siapa yang meragukan ulama sebetulnya? Ulama yang betul-betul ulama ini. Ya. Beliau ini dari silsilahnya itu sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya Allah. Terus ke atas itu adalah sampai kepada Hasan, Husain dan sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau orang itu meragukan ulama, meragukan malah justru membuat ulama ini supaya tidak dipercaya orang, ini kan parah sebetulnya ini. Ini bagaimana ini? Ya. Lalu dia mengatakan, oh ini orang-orang yang tidak suka kepada Syekh Muhammad Abduh ini adalah orang-orang yang bukan Muhammad Abduh, maaf, maksud saya Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah orang-orang yang ingin mengembalikan lagi kepada syirik ya. Nah itu kan kata mereka, monggo ya. Karena syirik itu bagi mereka sudah tentu namanya wasilah juga syirik, namanya syafaat juga syirik, namanya memanggil Rasulullah juga atau lainnya juga syirik ya. Nah, itu kan pokok-pokok mereka. Ketika mereka itu terikat dengan akidah semacam itu ya, lain-lainnya dianggap salah semua. Ini yang masalah. Ini masalah. Cobalah ya, buka hati, buka pikiran siapa sebetulnya ya ulama-ulama ini itu. Ulama-ulama seperti Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Baik, begitu. Silahkan yang lain. Ya, siapakah penerus dari mufti yang bermadhab Syafi'i setelah mufti Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan itu sendiri? Ya, pertanyaan yang baik. Ya. Nah, ya. Begini. Jadi Syekh Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan ini adalah periode terakhir dari mufti bermadzhab Syafi'i di Haramain. Jadi setelah itu kemudian dilarang mufti-mufti yang lain yang bermadzhab selain madzhab Ahmad bin Hambal, itu pengakuan mereka itu Ahmad bin Hambal ya. Atau salafi ya, salaf itu ya tidak salaf semuanya, salaf itu hanya dipilih, yaitu yang sesuai dengan pikiran dari Syekh Ibnu Taimiyah ya, itu.
Jadi kalau kita melihat syaraf yang lain, akhirnya akan muncul lagi. Oh, ini ada Imam Syafi'i, Madzhab Syafi'i, ini ada Madzhab Maliki, ya ini ada begitu. Sebelum kaum Wahabi ini mengendalikan Haromain, itu mufti-mufti di sana bebas, madzhab apa saja orangnya. Ngaji juga bebas kemana. Ya, oh saya ingin madzhab Hanafi ke Hanafi, Syafi'i dan sebagainya. Jadi saling menghormati, ya, saling menerima dan sebagainya. Ya. Nah, jadi ciri-ciri dari ahli sunnah wal jamaah ya seperti ini, ya. Yaitu mereka saling menghormati, tidak pernah mengkafirkan orang lain, itu cirinya. Begitu datang yang ini, ya, yang Wahabi ini langsung diganti hanya satu, ya. Dan itu dibanggakan sampai sekarang, ya, dibanggakan. Nah itu, jadi ini kelompok Wahabi ini ingin menyeragamkan seluruh dunia itu seperti dia gitu. Nah itu yang kita lihat ya, Karena dengan mengatakan syirik, mengatakan bid'ah kepada kelompok-kelompok yang lain, dia akan mengatakan bahwa dirinya yang tidak syirik, dirinya satu-satunya Islam, dirinya satu-satunya yang bisa masuk surga. Karena syirik itu dosa yang paling besar ya. Sebagaimana firman Allah itu ya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah berkenan mengampuni dosa-dosa yang lain selain syirik itu bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu dikatakan syirik, takut umat Islam. Yang ulama-ulama ya tahu, oh, ini enggak syirik kok disyirikkan. Tahu. Tapi orang-orang awam ini karena takut dosa syirik ini. Awam. Nah ini ya. Sehingga otomatis kelompok ini menginginkan supaya hanya dia yang kelompok yang diakui, kelompok yang hidup ya, untuk menyingkirkan kelompok-kelompok mazhab-mazhab yang lain ya. Apalagi tentang tauhid, tentang akidah ya, akidahnya ada akidah yang berbeda ya. Ada trilogi akidah tauhidnya, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid sifat ya. Saya pernah membaca buku lagi ada tauhid fi'liyah dan tauhid qauliyah. Ya. Oh ini kan jadinya ekstrim ya, atau fi'liyah harus sama, perbuatannya harus sama. Ya. Kalau orang itu disuruh bunuh diri dengan bom, ya dia harus duduk dengan bom. Itu tauhid fi'liyah. Ya. Tauhid qauliyah harus sama, dia tidak boleh berkata yang lain. Harus sama. Nah, memang berbalikan daripada Syiah yang yang ada taqiyah. Ya, taqiyah itu menyembunyikan di dalam hati yang dia pilih. Ya, tapi di sini qauliyah dijadikan satu itu. Kalau itu masuk, tapi saya lihat ya 3 tadi itu utamanya. Sedangkan lain daripada kelompok ini mazhabnya itu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sedangkan mereka menganggap annal asy'ariyata syirkun. Sungguhnya mazhab-mazhab orang-orang yang mengikuti mazhab Asy'ari adalah syirik. Nah, syirik itu satu-satunya senjata ya, untuk menghabisi orang-orang ya. Untuk katakanlah menakut-nakuti orang bahwa mengikuti selain dia itu karena syirik itu sangat berbahaya, tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Nah, sebagaimana kita kaji bahwa semua ayat tentang syirik, tentang kecaman terhadap kaum musyrikin itu semua diarahkan kepada kaum muslimin. Itu kata siapa? Syekh Ahmad, Said Ahmad itu diarahkan. Dan sekarang banyak penulis, banyak pidato, banyak yang semua sudah menyadari, banyak yang tahu tentang hal ini. Demikian, semoga Allah SWT mengampuni kita semua, Amin, ya Allah. menunjukkan kita semua ke jalannya yang lurus. Amin, Ya. ya Allah. Dan kita juga
tidak membenci mereka ya, tetapi mengharapkan dan mendoakan mereka kaum Wahabi ya, yang disebut dengan Wahabi ya, suka atau tidak suka karena ini sudah menyejarah ya. Dan mungkin salaf ya, orang yang disebut dengan salaf untuk ditunjukkan oleh Allah SWT kepada kebenaran, Amin. kepada kebenaran yang hakiki dan kebenaran dan rukun damai sejahtera, tidak saling mengkafirkan, tidak saling membid'ahkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.